Shalom. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Injil hari ini, Matius bab 23 ayat 1-12. Banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekkannya. Berapa banyak artis yang menyanyikan tentang cinta, damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tapi hidup mereka yang lain, jatuh ke narkoba berkali-kali, ke KDRT, ke perselingkuhan atau ke kawin cerai. Begitupun di panggung politik, berapa keranjang janji, dan seruan-seruan indah selama masa kampanye caleg dan capres. Yesus menyadari pentingnya memenuhi, antara praktek dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau banyak orang yang dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Dia tidak ingin mengutamakan kepentingan pribadi, prestasi dan prestise, mobil dan ambisi pemimpin seseorang, yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui penyerahan diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal apalagi kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka tawarkan kepadamu. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menanggapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya pandai melarang hal-hal baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tapi jangan ikuti perilaku mereka. Kita sering mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku para pengajar atau penasihat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan keahlian mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih, pengajar atau penasihat saja seumur hidupnya. Dengan demikian, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran nasihat mereka dan dosa memperlakukan sesama. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yakni hanya berbicara dan memperingatkan atau memberikan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita harus selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarlah aku untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang aku rasakan dalam hidupku agar aku tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.